Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, kabar gembira. Ini pemain keturunan ya yang akhirnya ya mendapatkan klub baru dan menurut saya ini menjadi peningkatan level 29,5 miliar. Itu bukan market value yang sedikit di saat usia masih relatif muda, ya 19 menginjak 20 tahun. Ini adalah pemain keturunan yang menurut saya saat ini sangat potensial sekali. Ya, tinggal bagaimana PSSI ya dan juga pelatih tim Asia ini segera ya menguatkan komunikasi dan juga sang agen ya, kita tahu Ferdi Bahdim harus segera menghubungi pemain ini. Karena kalau tidak, jelas ya, ini bukan menjadi incaran Belanda lagi, tapi Jerman. Nah, selagi orang tuanya terbuka dan itu sudah menyatakan yes untuk menjadi bagian timnas, artinya si pemain ini masih tahap bimbang ya, apakah dia akan membela Jerman atau memang Indonesia. Tapi kalaupun timnas Jerman, kemungkinan tipis sekali untuk bergabung ya. Karena memang peluang atau kompetisinya itu sangat berat. Tetapi jika memilih Indonesia, jelas sosok ini akan bisa dikatakan pemain yang sangat penting yang akan mengisi di lini tengah. Nah, dia adalah sosok Laurin Ulrich ya. Ya, kemarin beberapa waktu lalu sudah saya bahas mengenai sosok pemain ini dan sekarang muncul dengan klub baru yakni FC Magdeburg ya. Saat ini bermain di kompetisi Bundesliga 2. Nah, pembahasan ini sangat seru. Saya akan membahas lebih detail mengenai Laurin Ulrich ini dan potensi dirinya bergabung ke timnas Indonesia. Sebelum saya lanjut, bagi kalian yang punya masalah bau badan, kemudian kalau kerja ya sering bau badan, jalan-jalan pun sama ya, ini saya sangat rekomendasikan ke kalian. Khusus hari ini ya, beli satu seperti ini dikirim 4. Nah, dikirim 4 botol seperti ini. Karena ini benar-benar ini saya sangat rekomendasikan ke kalian karena ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Jadi ini benar-benar bagus banget. Kalian nanti ya dapat harga 50 ribuan, dapat langsung 4 botol. Bisa juga kalian dapatkan gratis ongkirnya juga. Yang mau langsung kalian klik di keranjang kuning di bawah video ini. Buruan, yang mau langsung kalian klik di pojok kiri bawah di video ini ya. Ini stoknya terbatas. Oke, kita langsung lanjut lagi ke Laurin Ulrich. Ya, kalau kita lihat memang betul dirinya musim lalu ya bersama tim satelit Stuttgart ya di Stuttgart 2 dia sangat tampil impresif sekali, terbukti ya. Ini saya melihat dari data statistik, dia bermain 18 kali ya penampilan dengan mencatatkan 8 assist ya dan juga 6 gol. Artinya pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ya saat ini pun sangat naik level ya. Awalnya market value-nya menjadi awalnya hanya 8 miliar, kemudian naik ke 15, sekarang naik drastis ke 28 miliar. Ini membuktikan bahwa pemain ini sangat potensial sekali. Stuttgart 2 sebelumnya bermain di divisi 3 Liga Bundesliga dan saat ini ya bersama FC Magdeburg ya bermain di Bundesliga 2. Artinya ini sebuah peningkatan, ditambah lagi FC Magdeburg ini bukan klub sembarangan ya. Klub ini musim lalu di Bundesliga menempati peringkat 5. Ini menunjukkan bahwa klub ini juga klub papan atas ya. Dan juga saat ini sedang berburu pemain-pemain potensial agar bisa promosi ya di Bundesliga. Nah, ini menjadi hal yang sangat positif sekali bagi Laurin Ulrich. Nah, saat ini kalau kita lihat dengan potensi yang sangat luar biasa, kemudian tipis sekali peluangnya untuk menjadi bagian dari timnas Jerman. Jelas, apa yang sudah saya bahas di awal tadi, ini keterbukaan ya bagi timnas Indonesia untuk segera merekrut atau mengambil pemain keturunan ini seharusnya harus diusahakan. Karena apa? Kita tahu bahwa di lini tengah kita saat ini sedang kropos. Mengapa saya bilang kropos? Tom Haye ya dan juga sosok Ivar Jenner serta Joe Pelupesi ini adalah pemain yang selalu diandalkan, ditambah lagi sosok Ricky Kambuaya. Tetapi ketika hilang Tom Haye ataupun kita hilang Joe Pelupesi, ya kalian bisa berpikir bagaimana jadinya di lini tengah. Ya, keseimbangan ketika Nathan Joe bermain, kemudian Justin Ivar ya bermain itu sangat berbeda dibanding pemain-pemain yang memang memiliki high level yang lebih tinggi lagi.
Bukan berarti sosok Nathan, kemudian pemain-pemain lain yang mengisi di slot tengah itu jelek. Tapi kalau saya lihat ya, para pemain keturunan ini harus juga bisa bersaing agar level timnas juga semakin tinggi. Dan sosok Laurin Ulrich ini sangat cocok sekali ya. Dan dia teman-teman ya saat ini ya bergabung bersama FC Magdeburg ya. Itu bukan dengan status permanen, tapi dia statusnya pinjaman karena masih terikat kontrak bersama Stuttgart hingga 2027. Artinya ya, jika musim ini saja ya dia mampu berkompetisi dengan baik di Bundesliga 2 ya, kemungkinan besar musim depan dia langsung promosi ke Stuttgart yang bermain di Bundesliga. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi kita untuk saat ini mendapatkan ya sosok Laurin Ulrich itu terbuka ya. Tinggal bagaimana kedekatannya. Pendekatan ini yang harus segera dibangun. Dan ini bukan waktu yang pendek ya. Ini pasti membutuhkan long time ya. Waktu yang sangat lama, dan ini kita harus tahu dari sekarang bahwa sebenarnya Laurin Ulrich ya, ini adalah aset sekali. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat ya, timnas Indonesia di ronde keempat ini ya, kita sangat membutuhkan sekali amunisi baru ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya. Pandangan saya mengenai level timnas saat ini ya, itu sudah baik, tapi masih ada beberapa kelemahan ya. Bagaimana transisi dari tengah ke depan itu belum jalan, sehingga ya terkadang oleh Romeni tidak ada yang mensuplai bola. Nah, dan itu terjadi di timnas Indonesia ya. Saya tidak ingin membandingkan era Coach Patrick kemudian era Coach Sintayong, karena menurut saya setiap pelatih memiliki karakter sendiri. Tapi ya perlu dicatat dan perlu diingat, dengan adanya pemain yang diinginkan pelatih ya, atau memiliki level yang lebih baik, itu jelas akan menjadi prioritas pelatih apapun bentuk strateginya. Jadi sosok Laurin Ulrich ini menurut saya sangat cocok. Semoga saja PSSI ya mendengar ini dan PSSI gerak cepat ya, karena memang sebelumnya Bapak Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa untuk urusan bagaimana kepindahan pemain keturunan ya atau naturalisasi ini harus disempitkan atau dipersingkat dan juga disimpelkan ya, agar tidak berbelit-belit, karena saat ini pun Vietnam juga sudah merubah undang-undang ya, undang-undang pemerintahnya untuk lebih memudahkan para pemain yang ada di Eropa, ada di luar negeri untuk bergabung ke timnas Vietnam. Tujuannya adalah untuk menaikkan level tadi. Dan Indonesia jangan sampai ya dengan banyaknya pemain keturunan yang sudah bergabung kemudian gegabah dengan ya, saat ini kita tahu Malaysia juga sudah mulai memperbanyak ya. Kemudian Vietnam saat ini sudah planning mulai matang. Artinya kita juga harus memiliki kesinambungan yang kuat, dan juga jangan sampai kita terlena dengan kekuatan yang ada saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian tonton dengan sosok Laurin Ulrich ini? Apakah kalian setuju jika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia dan menempati di posisi gelandang serang ataupun central midfielder, gelandang tengah? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.